Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar dengan NIM 220875156. Baiklah, di sini saya dengan mata kuliah motorik lanjutan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang merancang pembelajaran keterampilan gerak. Dalam merancang keterampilan gerak ada 11 poin, 11 poin. Dan langsung yang pertama. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Eh, Tujuan pembelajaran, jelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran keterampilan gerak itu. Dan yang kedua, kenali peserta didik. Eh, Kita harus mempelajari karakteristik dan tingkat kemampuan fisik siswa. Dan yang ketiga, pilih metode pembelajaran. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan eh, keterampilan gerak yang akan diajarkan. Dan yang keempat, siapkan materi pembelajaran. Siapkan materi yang dibutuhkan untuk mengajarkan keterampilan gerak. Dan yang kelima, rencanakan progres rencanakan progres pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang keenam, berikan umpan balik. Berikan umpan balik kepada siswa secara teratur. Dan yang ketujuh, gunakan evaluasi. Evaluasi berbagai metode Gunakan berbagai metode evaluasi seperti pengamatan, teks kinerja, atau proyek untuk mengukur kemajuan siswa dalam mengembangkan keterampilan gerak. Yang kedelapan, sesuai instruksi. Berdasarkan hasil evaluasi, sesuai instruksi, eh, ada sesuai instruksi Anda, jika beberapa siswa mengalami kesulitan, pertimbangan untuk memberikan bantuan tambahan atau latihan yang lebih intensif. Yang kesembilan, motivasi siswa. Upayakan agar pembelajaran keterampilan gerak itu menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi. Dan yang kesepuluh, evaluasi keseluruhan pembelajaran. Setelah pelajaran selesai, evaluasi seluruh proses tersebut. Dan yang ke-11, kontinuitas pembelajaran. Penting untuk menjaga kontinuitas dalam pembelajaran keterampilan gerak. Lanjut. Yang kedua itu menyusun rencana pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran ada ada 4. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus spesifik, terstruktur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatasan dengan waktu. Dan yang kedua, identifikasi peserta didik. Mengenali karakteristik siswa seperti tingkat pengetahuan, kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, tentukan materi pembelajaran. Pilih topik atau materi yang diajarkan dan pastikan materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang cocok untuk peserta didik Anda. Dan yang keempat, rancang rencana pembelajaran. Dengan membuat struktur rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan langkah-langkah tersebut, seperti pengenalan, pengajaran utama, aktivitas pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Nah, selanjutnya, mempersiapkan pengalaman belajar. Mempersiapkan pengalaman belajar, yang pertama itu buatlah rencana belajar. Dengan membuat rencana belajar yang terstruktur dan pisahkan materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan atur urutannya. Dan yang kedua, aktifkan proses pembelajaran. Jangan hanya membaca atau mendengarkan. Cobalah untuk aktif dalam proses pembelajaran dan buatlah catatan. Dan yang ketiga, gunakan beragam sumber. Jangan terpaku pada suatu informasi. Gunakan berbagai sumber seperti buku, video, tutorial online, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendapatkan perspektif yang beragam.
Yang keempat, evaluasi kemajuan. Selalu tinjau kemajuan Anda secara berkala. Pertimbangkan apakah Anda telah mencapai tujuan dan jika tidak, pertimbangkan perubahan dalam pendekatan belajar Anda. Selanjutnya itu memperkaya pengalaman belajar. Fase pertama, manfaatkan teknologi. Seperti sumber daya online, internet adalah sumber daya tak terbatas untuk membaca artikel, menonton video, dan menjelajahi berbagai sumber informasi. Pada fase kedua, yaitu pembelajaran di luar kelas. Pengalaman belajar tidak hanya terbatas pada kelas. Mencoba pembelajaran di luar kelas dapat memperkaya pengalaman Anda. Misalnya seperti kuliah praktek yang kita lakukan, contoh saat kita eh, mata kuliah atletik, kita langsung mempraktekkan seperti lari 100 meter. Dan yang ketiga dan fase ketiga, diversifikasi sumber informasi. Jangan terpaku pada suatu sumber informasi. Gunakan berbagai buku, artikel, video, dan sumber-sumber lainnya yang mendapat pemahaman yang lebih lengkap tentang topik yang Anda pelajari. Selanjutnya yaitu memberikan feedback dalam pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemajuan. Feedback yang baik dapat memotivasi peserta didik untuk harus belajar dan berusaha untuk meningkatkan dirinya. Dan yang kedua, identifikasi kelemahan. Feedback memberikan informasi tentang area yang perlu perbaikan. Dengan demikian, peserta didik dapat fokus pada aspek-aspek tertentu untuk memerlukan perhatian lebih. Dan yang ketiga, pengukuran kemajuan. Feedback mungkin eh, feedback memungkinkan peserta didik untuk mengukur kemajuan mereka sepanjang waktu. Dan yang keempat, peningkatkan keterampilan. Dengan memahami masukan dan saran dari feedback, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan mereka dengan lebih baik. Cukup sekian paparan materi dari saya. Kalau banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh. Pantang mau dia membaca, nah, udah.